Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan baik dalam kehidupan kita dan kita bersyukur Tuhan selalu memelihara hidup ini. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, kembali Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan yang akan memberkati Anda pada hari ini. Renungan firman Tuhan bertema kiat hadapi penderitaan. Kenyataannya saudaraku, hidup ini ada saja penderitaan yang muncul, ada derita-derita yang bisa kita simpan dalam hati, atau pernah kita utarakan kepada orang lain, atau orang lain sendiri menyaksikan bagaimana hidup ini penuh dengan penderitaan. Dan tentunya Tuhan tidak membiarkan kita sendirian menghadapi berbagai penderitaan. Penderitaan itu bisa dalam bentuk fisik, penderitaan itu juga bisa berbentuk batin, atau orang suka bilang hatinya yang tersakiti. Dan Tuhan tahu persoalan seperti itu, dan Tuhan mengerti bagaimana cara untuk mengatasinya. Dan kita akan belajar pada saat ini kiat hadapi penderitaan. Saudaraku, sebelum kita lebih lanjut lagi, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami membuka hati untuk diberkati di dalam renungan firman Tuhan malam hari ini. Tuhan berbicara dan kami pasti diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita sudah sampai di Ibrani pasal 5. Setiap hari kita bahas setiap pasal dalam sebuah kitab dan kita sudah sampai di Ibrani pasal 5 ayatnya yang ke-7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan ini kita mendapatkan teladan. Dan teladan ini langsung dari pribadi yang bernama Yesus Kristus. Allah yang telah menjadi manusia dan Dia hidup di tengah-tengah dunia ini. Dan Dia hidup merasakan arti daripada penderitaan. Dan kita melihat bagaimana Yesus Kristus meresponi situasi yang menderita itu, dan Yesus menang menghadapi penderitaan. Dan Yesus Kristus menjadi teladan bagi kita bagaimana caranya kita menghadapi penderitaan. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, dari kebenaran firman Tuhan ini kita melihat ketika Kristus menghadapi berbagai penderitaan, yang dilakukan oleh pribadi Yesus adalah tekun berdoa, seperti yang dikatakan Ibrani 5 ayat yang ke-7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Yesus berdoa, dan jujur saja Yesus berdoa bukan berdoa dengan sukacita. Kita jujur melihat keadaan ini. Yesus berdoa bukan berdoa sambil tertawa. Enggak seperti itu, saudara. Yesus Kristus berdoa, firman Tuhan mencatat di sini, Yesus berdoa, Yesus memohon kepada Tuhan dengan ratap tangis, dengan keluhan-keluhan kepada Tuhan. Nah, tentu kalau bicara dengan ratap tangis, ini bukan tangis bahagia, saudara. Tangis karena sedang menghadapi penderitaan. Melihat adanya penderitaan, miris hatinya melihat situasi di mana orang banyak yang menderita, dan keluhan kepada Tuhan. Keluhan-keluhan ini kan bukan berarti kata-kata pujian. Bukan, saudaraku. Keluhan-keluhan berarti ada yang timpang sedang terjadi, ada yang tidak beres sedang muncul. Dan di situ Yesus banyak bicara kepada Bapa di sorga lewat doa. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, ketika Anda merasa menderita, Anda mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, Anda melihat adanya ketimpangan-ketimpangan, dan Anda sendiri kadang-kadang merasa
Anda tidak punya kekuatan untuk mengatasinya. Seolah-olah Anda menjadi orang yang istilahnya apa tuh ya? Hanya bisa nerima saja, nggak bisa berkelit lagi, nggak bisa menghindar lagi untuk mengalami penderitaan. Jadi korbanlah kata orang. Terus jadi harus bagaimana? Di sini kita melihat firman Tuhan mengajar kita bagaimana Yesus Kristus berdoa. Artinya kita juga sebagai anak-anak Tuhan, di saat kita akan menghadapi penderitaan, ingat baik-baik, kita harus tekun berdoa. Kita tekun untuk berdoa kepada Tuhan. Kita utarakan apa yang menjadi permohonan kita. Kita utarakan apa yang menjadi ratap tangis dalam hidupmu, yang boleh jadi orang lain gak tahu, tapi hatimu menangis setiap hari. Bicara sama Tuhan, Tuhan pasti dengar, Tuhan pasti tolong. Utarakan keluhan-keluhanmu dalam doa. Doa ini adalah sarana kasih karunia yang sangat memberkati. Kalau kita sungguh-sungguh menggunakannya, kita akan merasakan dampaknya yang besar, yang akan memberkati dan mengubahkan kehidupan kita. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, selain itu juga kita melihat bagaimana kiat menghadapi penderitaan. Selain tekun berdoa, kita juga harus tetap taat di saat menderita. Ini penting saudara ya. Mari kita lihat Ibrani 5 ayat yang ke-8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Yesus tetap taat meskipun sedang menghadapi penderitaan. Ini juga menjadi suatu perintah Tuhan kepada kita. Ketika kita sedang menghadapi penderitaan, ketaatan kepada Tuhan itu penting, saudaraku, ya. Jangan karena gara-gara alasan menderita, maka engkau mencari pembenaran untuk melanggar firman Tuhan. Jangan karena alasan-alasan sedang menghadapi kesulitan, maka engkau mencari pembenaran untuk melakukan hal-hal yang disebut dosa oleh Tuhan. Justru saudaraku, dalam situasi yang menderita, engkau tetap taat kepada Tuhan. Engkau menunjukkan kemurnian imanmu. Firman Tuhan begitu jelas mencatat di dalam Ibrani 5 ayat yang ke-7. Bicara tentang kesalehan Kristus yang luar biasa. Dan kesalehan itu diperhatikan oleh Tuhan. Saudaraku, pastikan hidupmu tetap saleh ya. Tetap saleh di hadapan Tuhan ketika sedang menghadapi penderitaan. Maka sebagaimana Yesus mengalami kemenangan ketika menghadapi penderitaan, bahkan menanggung dosa-dosa kita di kayu salib sampai mati Yesus taat, saya percaya juga teladan yang sama, kekuatan Kristus yang sama bekerja dalam hidup kita, membuat engkau tetap taat meskipun menderita. Tidak gampang menerima tawaran-tawaran dunia, dan so pasti sebagaimana Yesus bangkit dari antara orang mati menunjukkan kemenangan iman, saya percaya juga Anda akan mengalami kemenangan iman di dalam hidupmu, karena kita belajar mengikuti teladan Kristus untuk menghadapi penderitaan yang Tuhan izinkan harus kita lalui. Tetap kuat dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolong kami, ajar kami mengerti bagaimana meresponi penderitaan-penderitaan yang tersembunyi di hati kami maupun yang nyata dalam kehidupan kami secara lahiriah. Dan kami percaya kami kuat dan mampu karena kekuatan Kristus, keteladanan Kristus menyertai kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan berkati umat-Mu ketika mereka beristirahat dengan tenang dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih karena Anda telah mengikuti Renungan Malam Dekat Tuhan. Saudaraku, tetap membuka diri untuk jadi berkat dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan melalui renungan malam seperti ini. Dan hidup Anda akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita akan ketemu kembali besok malam. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.